A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mbak Sri berlari menuju rumah Ustadz Ali tanpa menggunakan sandal saking paniknya. Terlihat Ustadz Ali usai menunaikan sholat Isya dan sedang berjalan pulang dari masjid. Pak Ustadz, Mbak Sri memekik kuat agar terdengar. Sontak Ustadz Ali menoleh karena kaget. Mbak Sri berhenti di hadapannya dengan nafas terengah-engah. Ada apa Mbak Sri? Ustadz bertanya bingung. Ayo ke rumah Laras sekarang Ustadz. Tolong bantu Sarah, ajak Mbak Sri. Sudah terjadi sesuatu? Tanya Ustadz seolah memang sudah tahu. Mereka menuju rumah Laras dengan tergesa-gesa. Sampai di rumahnya Laras, Ustadz Ali menatap ke arah kamar paling depan, yaitu kamarnya Laras dan Rahmat. Bukan di situ Ustadz, kamar yang ini. Mbak Sri menuju kamar Sarah. Astagfirullahaladzim. Ustadz Ali kaget. Namun bukan kaget karena kondisi Sarah. Ia termenung menatap kamar sebelahnya Sarah. Kamar yang selama ini dibuat Rahmat untuk menyimpan sesaji. Tolong Sarah Ustadz. Kenapa dia bisa begini? Dan kenapa saya baru dengar setelah sudah terjadi? Isak Laras sangat panik. Semua sudah takdir Allah Mbak Laras. Saya akan melihat keadaannya Sarah dulu, ucap Ustadz Ali. Hatinya sangat terenyuh melihat kondisi Sarah yang terbujur kaku dengan mata mendelik. Tubuh yang segar kini kering bagaikan dihisap oleh sesuatu. Tolong beri saya air putih, pinta Ustadz Ali. Mbak Sri yang bergegas mengambilnya. Laras hanya melongo seperti orang bodoh saking syoknya dengan kejadian yang menimpa Sarah. Jangan marah kepadanya Mbak Laras. Itu bukan kemauan dia. Sarah terbuai dengan bujukan setan, ujar Ustadz Ali. Saya tidak marah kepadanya Ustadz. Saya marah kepada diri saya sendiri karena tidak bisa menjaga Sarah. Tangis Laras masih saja pecah. Sekarang bantulah saya dengan berzikir kepada Allah. Semoga Sarah bisa diselamatkan, pinta Ustadz Ali sambil menerima air putih dari Mbak Sri. Laras duduk di bawah bersama Mbak Sri dan terus berzikir kepada Allah. Ustadz Ali membaca beberapa surat dan mulai mengusap wajah Sarah menggunakan air tersebut. Suara erangan Sarah yang amat sangat berat. Tubuhnya masih tetap kaku seperti kayu kering. Bola matanya bergerak liar ke sana dan kemari. Sebut nama Allah Dek Sarah, suruh Ustadz Ali perlahan. La ilah. Ustadz Ali tidak bisa memaksa Sarah dulu mengingat kondisinya. Ia membisikkan kalimat Allah ke telinganya Sarah agar gadis ini bisa sedikit tenang. Tampak jelas jika Sarah sedang melihat sesuatu yang sangat membuatnya takut. Hanya saja Ustadz Ali tidak melihat apa yang sedang Sarah lihat. Minumlah sedikit Dek Sarah. Ustadz Ali meminumi Sarah dengan air yang ia bacakan. Tak lupa mengusap mata Sarah agar tidak melihat makhluk itu terus. Angin tiba-tiba saja berhembus sangat kencang hingga menimbulkan kegaduhan. Terus di sampingnya Sarah. Jangan tinggalkan dia sendiri.
pesan Ustadz Ali ketika akan pulang. "Terima kasih banyak Ustadz. Bisakah saya melewatinya Ustadz?" Laras agak ragu jika sendirian. "Allah menyertai orang-orang yang beriman, Mbak Laras. Saya akan membantu doa dari rumah," jawab Ustadz Ali. Akhirnya Ustadz Ali pun pulang. Laras sudah menelpon Dianti agar segera datang bersama Budila. Terdengar ibunya sangat panik mendengar Sarah sakit. Itu belum melihat sakitnya seperti apa. "Ini kenapa awalnya, Ras?" Basri bertanya hati-hati. "Aku juga bingung mau menjawabnya, Mbak. Semua kejadian membuatku sangat pusing," keluh Laras. "Lalu kenapa kamu tadi menyalahkan Rahmat?" bingung Mbak Sri. Mendengar nama suaminya, Laras langsung menoleh karena baru ingat. Namun tidak mungkin mencari Rahmat sekarang. Ustadz Ali saja berpesan agar Sarah tidak ditinggalkan. "Tampaknya Mas Rahmat berhubungan dengan jin, Mbak," Laras berkata lirih. "Hus, jangan ngasal kalau ngomong, Ras," sentak Mbak Sri. "Aku melihatnya sendiri, Mbak. Mas Rahmat bersetubuh dengan setan." Laras terbata-bata. "Ya Allah, itu tidak mungkin, Ras. Bagaimana mungkin Rahmat melakukannya?" desis Mbak Sri tak percaya. Laras semakin kencang menangis. Ia pun sebenarnya bingung tidak percaya jika suaminya seperti itu. Namun ia sudah melihatnya sendiri bagaimana kelakuan Rahmat. Namun untuk saat ini ia memilih bungkam saja dulu. Lagi pula ia takut jika Mbak Sri sampai ember dan menceritakan kepada orang lain. "Itu kayaknya ibu kamu. Mbak, bukain pintu dulu." Mbak Sri bergegas keluar. Ketika melewati kamar Rahmat, ia merinding seolah sedang diperhatikan oleh orang. Namun pintunya tertutup rapat. "Di mana Sarah dan Laras, Mbak?" tanya Budila tanpa sangat cemas. "Di kamarnya Sarah, Bu. Silakan masuk," ajak Mbak Sri. Budila bersama Dianti masuk ke dalam dan langsung menuju kamarnya Sarah. Betapa kagetnya Budila melihat keadaan Sarah yang demikian. "Ya Allah, kenapa Sarah ini, Ras?" jerit Budila lemas. "Aku juga tidak tahu, Bu," isak Laras kebingungan untuk menjawab. Dianti tidak berani masuk melihat keadaan keponakannya. Ia memilih duduk di sofa sambil bermain ponsel saja untuk menghilangkan rasa takutnya. "Dia dari mana tadi kok bisa begini? Keponakanmu mau mati ini, Ras," pekik Budila lagi. "Apa sebaiknya kita bawa ke rumah sakit, Bu?" tawar Laras. "Tentu saja. Ayo kita bawa sekarang." Budila menaruh dompetnya dan mendekati cucunya. Laras mencari kunci mobil milik Rahmat. Ia memanggil Nino untuk membawa mobilnya karena Laras tidak bisa nyetir. "Siapa yang sakit, Mbak?" tanya Nino menaruh motornya di samping. "Sarah, Noh. Ayo kamu langsung keluarkan mobilnya," suruh Laras. Nino menurut saja dan mengambil kunci dari tangan Laras. Bahkan Budila yang sudah tua pun mampu mengangkat Sarah ke dalam mobil. "Dik Sarah kenapa, Bu?" Nino mendelik dan keluar dari mobil. "Cepat masuk lagi. Kita harus ke rumah sakit," bentak Budila. Meskipun sangat ingin melihat kondisinya Sarah yang ditutup jarik, namun Nino tidak bisa karena dicegah oleh Budila. Laras sampai bingung mau mengambil dompet. "Itu loh dompetmu di atas kulkas, Mbak." Dianti menunjuk kulkas. Laras mengambilnya dan malah menatap kamar rahasianya Rahmat. Tangannya mencoba membuka pintu kamar barangkali bisa dibuka. Namun ternyata tidak bisa sama sekali.
Tampaknya dikunci dari dalam oleh Rahmat, marah dan juga kecewa yang kini Laras rasakan. Singkat cerita, Sarah dibawa pulang lagi setelah dari rumah sakit tidak ada penyakit yang ditemukan. Perjalanan 2 jam ke kota malah semakin membuat kondisinya memburuk. Kita harus fokus berobat pada Ustadz ahli saja, Bu, ujar Laras lemas. Bisakah dia menyembuhkan Sarah, Dok? Sebenarnya penyakit Sarah ini apa? Budila sangat cemas. Penyakit Sarah melibatkan hal gaib, Bu. Berdoa saja pada Allah agar menolong kita, ucap Laras. Nino yang membawa mobil mendengarkan dengan perasaan yang tidak karuan. Gadis yang ia cintai kini tengah sekarat tanpa tahu apa penyakit yang dideritanya. Tiba-tiba saja Sarah sudah menjadi mayat hidup dengan tubuh kaku dan mata cekong. Dokter mengatakan Sarah sehat saja tanpa ada satupun penyakit. Hati-hati, Noh. Nino membawa Sarah masuk ke dalam kamar setelah tiba lagi di rumah. Budila mengikuti sambil terus menangis karena tidak tega melihat kondisi cucunya. Mbak ingin bicara sama kamu. Laras mengajak Nino ke bagian dapur. Ada apa, Mbak Laras? Tanya Nino tanpa lesu. Kamu bisa toh melihat makhluk halus? Coba kau berusaha lihat rumahku ini, pinta Laras. Nino menggelengkan kepalanya ke arah Laras. Tentu saja Laras bingung tidak tahu kenapa Nino begitu. Laras menunjuk kamar yang tertutup rapat itu, namun Nino sama sekali tidak mau melihatnya. Aku kosong, Mbak. Walaupun aku bisa melihat sosok mereka, tapi aku tidak bisa apa-apa, jelas Nino. Dia besar dan hitam kan, No? Tanya Laras ingin tahu apa Nino juga melihat hantu yang sering menampakkan diri padanya. Itu tidak di sini, Mbak. Yang aku lihat sekarang adalah wanita, ujar Nino. Dia tua? Tidak, dia muda dan sangat cantik, saut Nino. Semakin bingung Laras mendengar jawaban Nino. Apakah rumahnya memang banyak setannya, atau mereka hanya berganti wujud saja? Aku pulang dulu, Mbak. Besok aku akan datang lagi, pamit Nino. Kini rumah Laras hanya ada Budila dan Dianti yang menemani. Laras masih penasaran dengan keberadaannya Rahmat. Sebenarnya ia tahu bahwa Rahmat sedang ada di dalam kamar rahasia. Yang Laras ingin tahu sedang apakah Rahmat di dalam. Aku mau sholat subuh dulu ya, Bu, pamit Laras. Iya, biar ibu yang jaga Sarah, angguk Budila. Sepeninggal Laras, Budila mengusap kening cucunya sambil terus membacakan Al-Fatihah supaya Sarah bisa tenang, karena kelihatan bahwa Sarah seperti sedang ketakutan. Jangan-jangan dia disantet orang, Bu, cetus Dianti. Kalau ngomong itu dijaga, Dian. Dia ini ponakanmu, serga Budila. Sarah kan sok cantik, Bu. Siapa tahu ada yang sakit hati padanya, sinis Dianti. Lebih baik kamu diam sebelum ibu tampar mulutmu, ancam Budila. Dianti melongos kesal karena ia memang cemburu pada kecantikan Sarah. Usianya hanya terpaut 3 tahun. Mereka sering bertengkar dan Budila lebih membela Sarah. Terlebih Dianti mendengar jika Nino dan Sarah dekat. Hatinya semakin terbakar api cemburu karena Dian menyukai Nino sejak 1 tahun lalu. Pemuda tampan berkulit sawo matang itu. Pasti bakal nyusahin nih bocah, rutuk Dianti sengit. Kamu kenapa toh, Dian? Saat kamu sakit pun Sarah sering mengurus kamu, bentak Budila. Terus saja belain dia, Bu. Anak haram gitu saja kok dibela terus, berang Dianti. Dia tidak ingin dilahirkan seperti itu, Dian. Stop mengatai keponakanmu, Budila berkata sambil menangis. Sama, Bu.
Aku juga sebenarnya sangat menyesal dilahirkan menjadi anakmu, geram Dianti. Laras yang usai sholat dan mendengar ucapan adiknya menjadi naik darah. Dianti terjatuh saking kerasnya tamparan Laras. Kami pun sangat menyesal punya anggota keluarga yang mulutnya busuk sepertimu, sentak Laras pengis. Dianti berlari sambil menangis karena merasa tidak ada yang membelanya. Merasa semua orang hanya berat kepada Sarah saja terus-menerus. Singkat cerita, pagi hari matahari seharusnya sudah keluar. Namun karena tertutup mendung makanya hanya bersinar sedikit. Seolah alam pun ikut merasakan kesedihan yang keluarga Laras rasakan. Sakit. Itu suaranya Rahmat kan, Ras? Tanya Budila memastikan. Sepertinya iya, Bu. Biarlah dia rasakan. Laras masih marah dengan kelakuan bejat Rahmat. Ada apa sebenarnya ini, Ndo? Kenapa dia dan kenapa kamu sangat marah padanya? Budila masih bingung dengan akar permasalahan. Laras juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, Bu. Hanya saja Mas Rahmat mencabuli Sarah dan kemudian Sarah menjadi begitu, ujar Laras pelan. Kurang ajar kau, Rahmat. Di mana otak pria itu? Budila langsung naik pitam, mencoba membuka pintu kamar rahasia untuk melabrak Rahmat di dalam. Tetapi pintu tersebut tidak bisa dibuka sama sekali. Mana kuncinya, Ras? Biar ku hajar pria kurang ajar itu. Budila sangat berapi-api. Aku tidak punya, Bu. Hanya dia yang punya, jawab Laras. Sakit sekali. Kembali erangan Rahmat terdengar dalam telinga mereka. Bahkan suaranya seperti orang yang sangat kesakitan yang sangat parah. Mas, kamu kenapa, Mas? Laras mencoba berteriak dari luar untuk menanyakan keadaan suaminya. Namun sama sekali tidak ada jawaban dari Rahmat. Sakit. Ampuni aku, Ki. Teriakan Rahmat kini sangat besar menggema di dalam kamar. Dan kedengarannya Rahmat tidak sendirian di dalam sana. Ada temannya di dalam, Ras. Apa yang suamimu kerjakan? Heran Budila. Aku tidak tahu, Bu. Semua yang menyangkut Mas Rahmat sangat aneh. Laras terlihat putus asa. Ayo kita cari orang untuk mendobrak pintu ini, ajak Budila. Jangan, Bu. Mulut tetangga sangatlah jahat. Aku tidak sanggup mendengarkannya, cegah Laras. Memang benar kata Laras, tetangga hanya akan mencela saja jika tahu kondisi mereka. Apalagi jika Bu RT dan Lula sudah tahu, maka mereka tidak akan berhenti untuk menggunjingnya. Terus bagaimana ini, Ndo? Biarkan saja, Bu. Toh nanti dia akan keluar jika sudah tak sanggup menahannya, ucap Laras. Budila setuju dengan ucapan Laras. Ia kembali masuk ke dalam kamar Sarah. Tapi Sarah tidak ada di ranjang. Sarah! Mendengar ibunya berteriak kencang, Laras ikut masuk karena pasti ada hal buruk yang terjadi. Ternyata Sarah memang sudah tidak ada di atas ranjang lagi. Aku sudah bilang jangan ditinggal, Bu, panik Laras. Ya Allah, Sarah! Kembali lagi Budila berteriak ketika mendongak ke atas. Di atas bubung rumah, Sarah sedang bergayut dengan rambut memenuhi wajahnya. Sarah yang semula hanya seperti batang kayu diam saja, kini mendadak bisa memanjat ke atas bubung rumah seperti itu. Tentu saja Budila dan juga Laras sangat ketakutan. Cepat panggil Ustadz Ali, suruh Budila kepada Laras. Laras segera berlari menuju rumah Ustadz Ali. Tidak peduli dengan pandangan orang yang dengan sinis menatapnya, terlebih Bu RT yang akan pergi ke rumah bestinya. Tolong Sarah, Ustadz. Sekarang dia kerasukan. Laras sampai lupa mengucap salam.
Baik, saya akan segera datang. Ustadz Ali mengambil sorbannya dan ikut Laras berlari. Melihat mereka yang berlarian seperti itu, banyak yang penasaran dan ikut juga ke rumahnya Laras. Tak ketinggalan Bu RT yang sangat kepo tentunya. Kenapa Laras, Mbak? Tanya Bu RT kepada Mbak Sri. Nggak tahu juga. Mbak baru mau datang ke sana. Saut Mbak Sri yang memang akan ke rumah Laras mengantar lauk. Ayo kita masuk. Bu RT menarik Mbak iparnya masuk agar punya alasan. Sedangkan kini Ustadz Ali terus membaca ayat suci untuk menyadarkan Sarah. Budila dalam rasanya bisa menangis ketakutan. Bantu saya dengan zikir Mbak Laras, pinta Ustadz Ali. Laras berzikir kepada Tuhannya. Lengkingan suara Sarah sangat memekakan telinga. Matanya merah menatap nyalang pada Bu RT. Lepaskan aku, pekik Bu RT ketika Sarah meloncat ke arahnya. Bahkan Sarah mencakar-cakar seluruh muka Bu RT dengan kukunya yang lentik. Mbak Sri dan Budila dengan mudahnya dilempar karena ingin menolong Bu RT. Aku mau darah. Sangat berbeda dengan suara Sarah yang biasanya. Kini suara Sarah lebih menyerupai nenek tua yang serak dan parau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz Ali memukulkan sorbannya ke punggung Sarah sampai gadis ini terpental dan memuntahkan darah segar. Langsung Ustadz Ali menekan kening Sarah di tengahnya. Pergilah kau setan. Jangan ganggu manusia yang derajatnya lebih tinggi darimu, bentak Ustadz Ali. Aku tidak akan pergi. Raga ini ditakdirkan untukku, jawab Sarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hentikan bacaanmu. Panas, jerit Sarah meronta-ronta. Tubuh Sarah mengejang kuat karena Ustadz Ali terus membaca ayat kursi. Mata Sarah yang semula merah kini perlahan mulai hitam kembali. Selesai ayat kursi dibaca, Sarah kembali normal dan terdiam kaku kembali. Hanya rintihan kecil yang keluar dari mulutnya. Ya Allah, Ndo. Budila memangku kepala cucunya. Tolong bawa masuk ke dalam kamarnya Mbak Laras. Tidak bagus menjadi tontonan orang. Ustadz Ali tidak enak karena banyak orang yang melihat. Hanya Laras yang menggendong pun sudah kuat. Karena tubuh Sarah menjadi sangat enteng seolah sama sekali hilang bobot di tubuhnya. Sakit pule. Sarah merintih dengan suara yang sangat tidak jelas. Laras berusaha mendengarkan apa yang keponakannya ucapkan. Mana yang sakit, Nduk? Ngomong pelan-pelan ya. Laras mengusap air mata Sarah. Perut. Diusapnya perut Sarah karena Laras mengerti ucapan Sarah barusan. Mendadak ia kaget karena perut Sarah bergerak-gerak. Ya Allah, apa ini? Pekik Laras refleks membuka baju Sarah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosanya ya Allah. Lirih Ustadz Ali ketika melihat perut Sarah yang seolah ada isinya sedang bergerak. Tolong cucuku Ustadz. Selamatkan cucuku. Tangis Budila meraung kencang. Ustadz Ali mengikat perut Laras menggunakan sorbannya sambil terus membacakan doa. Laras juga berdoa tak putus-putus agar ponakannya bisa selamat. La ilaha illallah. Sebuah asap ditangkap dari lubang mulutnya Sarah. Diambilnya dan dibanting sambil menyebut asma Allah. Sebuah suara lengkingan tinggi tanpa wujud sangat menyayat hati. Perut Sarah kembali normal tanpa ada pergerakan lagi. Nafas Sarah kembali lembut dan suara rintik sakit tidak terdengar lagi. Biarkan Sarah istirahat saja Mbak Laras. Nanti malam saya akan datang ke sini lagi, ucap Ustadz Ali. Terima kasih Ustadz. Laras bangkit dari duduknya. Laras memberi kode pada Mbak Sri agar mengajak Bu RT pergi.
Mbak Sri segera menarik adik iparnya keluar dari rumah. Karena sudah pasti Bu RT hanya menggosip saja dari kecelakaan orang lain. Kebetulan Nino juga sudah datang. Juga karena memang sempat ditelepon oleh Laras. Ustadz Ali tampak bingung. "Saya ingin minta tolong sekalian pada Ustadz dan Nino," ucap Laras. "Apa Mbak Laras?" tanya Ustadz Ali. "Mas Rahmat ada di dalam kamar itu Ustadz. Dia mengunci dari dalam. Dia juga terdengar menggerak kesakitan," ujar Laras. "Lalu mau bagaimana Mbak?" Ustadz Ali mendekati pintu kamar. "Kalau bisa dibobol saja Ustadz. Saya takut jika Mas Rahmat sampai kenapa-napa," cemas Laras. Nino berusaha membuka pintu kamar Rahmat. Sekuat tenaga mereka berusaha membuka. Ustadz Ali juga berusaha mendobraknya agar terbuka. "Biar saya gergaji saja Mbak. Apa tidak masalah jika rusak?" tanya Nino. "Tidak masalah Noh. Yang penting bisa dibuka," jawab Laras mantap. Gergaji besi terus berderit menggesek kunci pintu. Sambil terus berusaha mendobraknya. Akhirnya terbuka dan mereka langsung menutup hidung. "Astaga, bau apa ini?" Nino tak kuat dengan baunya. "Apa tidak ada lampunya Mbak Laras?" Ustadz Ali merasakan sesuatu yang tidak beres. "Kemarin saya sudah memasangnya Ustadz. Tapi kenapa tidak mau hidup lampunya?" Heran Laras mencoba menghidupkan saklar lampu. Karena lampu tak juga mau hidup, Laras mengambil senter untuk melihat isi kamar. Betapa kagetnya mereka melihat kondisinya Rahmat yang terkapar sambil merintih. "Mas Rahmat, kamu kenapa Mas?" Pekik Laras mendekati suaminya. "Sakit Ras." Rahmat merintih lemas. Nino dan Ustadz Ali menggotongnya keluar dari kamar. Mereka mencium bau yang sangat tidak enak. "Saya permisi Mbak Laras." Nino langsung pergi karena tidak kuat dengan bau Rahmat. "Mandikan dia Mbak Laras. Ajak Mas Rahmat sholat," nasihat Ustadz Ali. "Baik Ustadz. Terima kasih sudah menolong kami." Laras mengantarkan Ustadz Ali pulang. Laras sebenarnya marah karena Rahmat tega kepada Sarah. Namun hatinya tidak tega juga melihat Rahmat yang demikian. "Mandi dulu Mas. Ayo aku mandikan." Laras menyiram tubuh Rahmat. "Sakit Ras," rintih Rahmat meringis. "Tahanlah dulu sakitnya. Biar baumu hilang." Laras berkata agak keras menahan air matanya. Sabun sebanyak mungkin ia pakai agar baunya hilang. Tubuh Rahmat sangat berat ketika Laras membawanya masuk ke dalam kamar. Budila menatap menantunya yang kini terbaring di atas ranjang. Sejak tadi terus menggerang kesakitan. Namun Laras tidak tahu bagian mana yang sakit. Rahmat juga menolak ketika diajak ke rumah sakit. "Aku ndak tahu yang mana sakitnya Mas. Badan kamu panas semua," ujar Laras. "Sakit Ras." Ucapan yang keluar dari mulut Rahmat hanya sakit dan sakit. Tidak ada hal lain. Bahkan Rahmat juga tidak menjawab ketika ditanya bagian mana yang sakit. "Tadi kan udah wudhu. Ayo sholat dulu Mas," ajak Laras. "Ndak kuat Ras. Sakit sekali rasanya," rintih Rahmat. "Kamu memang malas untuk menyembah Tuhan. Makanya sampai belok ke jalan setan," geram Laras. Hati Laras masih ada menyimpan banyak pertanyaan kepada suaminya ini. Satu persatu akan ia tanyakan nantinya. "Sakit." Kembali Rahmat menggerak kesakitan sambil terus bergerak gelisah ke sana kemari. Ponselnya juga berbunyi dan Laras mengangkatnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Mas Rahmatnya ada Mbak?" tanya si penelpon. "Dia sedang sakit. Ada apa ya?" tanya Laras pula. "Ada kabar buruk Mbak.
Tolong sampaikan kepada Mas Rahmat kalau rumah terbakar habis, ujar pria itu. Rumah? Rumah di mana? Bingung Laras sambil berjalan keluar kamar. Ini yang di kota, Mbak. Rumahnya Mas Rahmat. Mbak kok ndak tahu sih? Mbak pembantunya Mas Rahmat ya? Tanya orang itu. Ternyata kebingungan Laras mendengar suaminya juga punya rumah di kota. Dan orang ini juga tidak tahu bahwa Rahmat telah memiliki istri di kampung. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.